Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Hidayah yang berada di Tomang, Tangerang ini ya. Nah, yang saya cintai karena Allah. Yuk kita niatkan bismillah, kita belajar apa Bu tadi Bu? Tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Baik, bismillah. Silakan yang punya bukunya dibuka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Saya bacakan dulu ya ayatnya. Ibu-ibu boleh nyimak. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Baik, kita sekarang belajar tentang keutamaan dari surah Al-Baqarah. Kenapa kita harus belajar? Karena jika kita mengetahui fadilah atau keutamaan sebuah amal saleh, biasanya kita lebih semangat. Dan nanti keutamaan dari surah Al-Baqarah ini saya sajikan dari hadis-hadis yang sahih. Ya, karena banyak ibu-ibu keutamaan atau fadilah amal itu biasanya hadisnya lemah. Contoh, misalnya barang siapa yang membaca bismillah 1000 kali, maka ia akan dilariskan dagangannya. Itu hadisnya dhaif, lemah. Nggak usah kita amalkan. Ya capek baca bismillah sampai 1000 kali. Ya. Allah tidak mau menerima amalan yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Atau misalnya baca sholawat apa ya sekian kali, saya 99 kali, maka Allah datangkan rezeki. Bener dak tuh hadisnya? Ya, karena Rasulullah SAW yang mengajarkan kita salawat hanya ada 2, salawat Ibrahimiyah dan salawat yang singkat.
Ya, selawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai terakhir. Ya. Atau yang singkat Allahumma shalli ala Muhammad, atau ditambah kalau di luar salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu boleh. Ya, baik. Nah, keagungan surah Al-Baqarah atau keutamaan surah Al-Baqarah yang pertama, ibu-ibu, akan dijauhkan dari pengaruh syaitan. Kita tahu syaitan, Bu, syaitan itu ada dua jenis. Dari jin dan dari manusia. Jadi Allah Rabb kita semuanya. Tidak usah takut ke syaitan. Syaitan sama makhluknya Allah. Allah Rabb kita semuanya itu telah menciptakan manusia dan jin. Manusia ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman. Ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat. Sama jin juga. Ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, jin yang tidak beriman kepada Allah, yang sukanya ganggu-ganggu, ya premannya, itu namanya syaitan. Dari kalangan jin. Manusia ada nggak? Dari kalangan manusia ada. Contohnya misalnya apa? Seorang perempuan ngajakin temennya suruh cerai, ya, suruh apa? Suruh minta gugat cerai ke suaminya. Udah deh, cerai aja. Kamu cari laki-laki lain tuh masih banyak. Itu syaitan, ya. Tapi dari bentuk wanita, manusia. Tapi ibu-ibu nggak boleh bilang gitu ke temannya. Ya kamu syaitan, ya nggak boleh. Ya. Misalnya wanita yang selalu bilang kepada temannya, udah deh nggak usah ikut kajian. Halah, kajian tuh opo toh. Itu syaitan. Ya. Kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Pokoknya saya mau ngaji tafsir bismillah di Nurul Hidayah. Gitu. Karena syaitan tuh ada dua. Maka barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW, maka syaitan akan lari terbirit-birit. Ini syaitan dari jin. Ustazah, emang pengaruhnya apa? Syaitan itu kalau masuk ke dalam rumah. Bu, pernah nggak mengalami rumah tuh kayak panas gitu? Padahal AC di mana-mana. Tapi bukan rasanya, suasananya. Suami istri nggak akur, ya anak nggak akur, apalagi ibu sama anak nggak akur, menantu sama mertua nggak akur, panas saja ada aja, ya keras, nggak ada kelembutan dalamnya. Itu pengaruh syaitan. Ya. Maka barang siapa yang rumahnya dibacakan surah Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW, maka rumah tersebut ya akan dijaga oleh Allah dan setan lari, ya, terbirit-birit. Bukan dibacakan murotal, kita yang baca. Nanti ada yang bilang, oh ya wes tak setel murotal ya surah Al-Baqarah sampai saya sudah bolak-balik gitu. Dari mulai ibu mau tidur sampai bangun tuh terus saja. Ya, bukan itu, bukan, tapi dibacakan. Dibacakan. Nah, itu yang pertama ya, Bu. Jadi kalau pengen rumahnya itu kayak surga, baiti jannati, ya rumahku surgaku adem ayem loh jinaweh gitu. Nah, itu bacain sering-sering surat Al-Baqarah, setan lari. Ya, baik. Yang kedua, barang siapa yang dia membiasakan membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ada dua, Al-Baqarah dan Al-Imran. Maka dua surat ini dinamakan dengan Az-Zahrawain. Az-Zahrawain. Barang siapa yang membaca dua surat Al-Imran dan Al-Baqarah, maka ya surat Al-Baqarah dan Al-Imran ini akan datang pada hari kiamat. Allah jadikan sebagai dua awan atau sekumpulan burung yang menaungi pembacanya dari panas yang sangat luar biasa. Nih Bu, bayangkan. Kita bayangin deh bareng-bareng deh. Tangerang nih panas apa adem yuk? Kalau siang panas. Lagi ekstrim? Pas lagi panas, ibu-ibu naik motor, ya. Kalau sini kan udah nggak ada ngontel sepeda ya. Di Jogja masih ada. Ya. Naik motor, panas banget. Di depan itu ada tempat free, ya. Di situ ada fasilitas yang luar biasa, ya. Ada AC, ada makan, ada minum, semuanya free. Kira-kira tempat itu banyak didatangi oleh orang-orang nggak? Banyak kan didatangi oleh Tangerang. Kenapa? Siang hari loh. Pas lagi ngadem. Adem plus minum plus makan, gitu kan? Ya karena dia dapat kenyamanan. Iya enggak? Sama. Ketika pada hari kiamat matahari didekatkan sedekat-dekatnya sampai ada
seorang hamba Allah itu yang kelelep dengan keringatnya, ya saking banyaknya keringatnya. Jadi panas di dunia itu belum ada apa-apanya Bu Yani. Panas di akhirat itu luar biasa. Maka subhanallah, orang-orang yang di dunia sering baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, maka Allah izinkan ia untuk mendapatkan naungan, berupa awan atau burung-burung yang bergelombol, sehingga dia tidak kepanasan. Jangankan tadi tempat yang nyaman, ada payung aja. Ibu-ibu ya, payung tuh misalnya ada payung gede gitu ya, di tengah jalan. Pas matahari sedang menyengat luar biasa. Kan kita pengen ngadem sejenak kan. Apalagi ada orang dagang es cendol. Ya tambah berlama-lama di situ. Nah, itu untuk urusan dunia. Subhanallah. Bagaimana untuk urusan akhirat? Harusnya kita lebih fokus untuk urusan akhirat. Kenapa? Karena urusan dunia itu, apapun dari urusan dunia Bu, itu ringan dibandingkan dengan urusan akhirat. Ya tadi barusan Masya Allah Bu Heri mana Bu Heri? Bu Heri itu ummu siapa namanya? Bu Heri dan Bu Selamat. Saya tahunya Bu Heri sama Bu Selamat. Tadi pas jemput, alhamdulillah jemputnya terlalu cepat. Gasik. Jadi dapat ilmu tuh mereka. Ya. Tadi kajiannya judulnya apa Bu? Anxiety. Apa tuh anxiety? Cemas berlebihan. Sedih terlalu berlarut. Kapan-kapan deh nanti itu dijadikan judul tuh Bu di sini Bu. Gimana tadi? Ada manfaat yang bisa diambil nggak? Banyak. Kasihan ini teman-teman belum dapat ya. Ya nanti insya Allah. Maka Masya Allah ya. Tadi saya katakan bahwa seluruh perkara dunia itu, Bu, ujian dari perkara dunia itu ringan dibandingkan dengan perkara akhirat. Benar. Kenapa? Karena di dunia ini kita bisa minta sama Allah, berdoa. Ya Allah, selesaikan urusanku ya Allah. Gitu kan? Bersabar, Allah selesaikan. Ya. Masih ada ibadah yang dinamakan dengan doa. Tapi di akhirat nanti kita hanya menunggu panen, hasil panen kita, apa yang kita tanam di dunia, maka kita akan panen di akhirat. Baik. Yang ketiga, ini lebih ngeri lagi nih Bu. Ya, tapi nggak usah takut ya. Al-Baqarah ini ibu-ibu, kalau kita baca, maka ini bisa menjadi penakluk sihir. Para tukang sihir sehebat apapun tidak akan mampu menembus dan menghadapi kekuatan dari surah Al-Baqarah atas izin Allah. Jadi kalau kita pengen dijaga oleh Allah, nggak kena sihir, nggak kena santet, apalagi nggak kena racun, ya ditambah pagi hari makan kurma ajwa 7 butir. Dan jangan lupa baca surah Al-Baqarah. Ya, boleh nggak Ustazah bacanya yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Boleh. Boleh nggak bacanya yang Amanar Rasul, yang 2 surat terakhir surat Al-Baqarah? Boleh. Boleh nggak dari depan bacanya? Boleh. Yang nggak boleh tuh nggak baca. Jadi baca surah Al-Baqarah. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke ayat pertama. Alif Lam Mim. Atau masuk Bismillah dulu. Bismillah nanti panjang. Bismillah kan intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini disebut sebagai huruful muqatta'ah. Huruful apa Bu? Muqatta'ah. Huruf yang terputus-putus. Dan ini bukan untuk diterjemahkan, melainkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar bahasa Al-Quran, maka kalimat kata atau kalimat seperti huruful muqatta'ah, misalnya kalimat tadi Alif Lam Mim Yasin, misalnya gitu ya, Nun. Apalagi ibu-ibu? Sod, terus Toha, banyak lah ya. Itu tuh enggak perlu terjemahkan. Apa sih artinya? Enggak perlu. Tapi itu merupakan salah satu mukjizat dari lafdzul Quran. Itu nanti kita belajar tuh tentang ilmu Quran. Ya, baik. Nah, walaupun itu alif lam mim hanyalah bentuk huruf, tapi sungguh tidak ada satupun dari orang-orang kafir musyrikin yang mampu menandingi Al-Quran. Walaupun hanya buat satu kalimat, satu ayat, nggak ada. Berarti artinya huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran juga semuanya punya keutamaan. Apalagi orang yang membaca satu huruf Al-Quran diberikan oleh Allah 10 kebaikan.
Berarti alif lam mim. Berapa huruf tuh? 3. Kan kata Rasulullah alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Setiap kita baca 1 huruf dapat 10 kebaikan. Bayangkan Bu, panjenengan duduk sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Catat sama Allah 190 kebaikan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Dikali 10 kebaikan. Coba, ada nggak ya ibu-ibu yang bisa mengerjakan sholat 190 rakaat dalam 1 menit? Nggak ada. Ya nggak ada. Ya gimana sholat 190 rakaat? Ya dalam 1 menit. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah dapat 190 kebaikan. Allahu Akbar. Maka dari itu ibu-ibu, yang namanya baca Al-Quran itu adalah sesuatu yang perlu kita fokuskan. Wabil khusus kita awali hari kita di pagi hari dengan membaca Al-Quran. Barang siapa yang mengawali harinya dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan di sisa waktunya. Coba deh, dicoba. Tapi barang siapa yang mengawali hari dengan nyekrol HP, maka hari-hari atau waktu yang tersisa tidak Allah berikan keberkahan. Pernah nggak ibu-ibu mengalami hari yang sangat produktif? Pernah nggak? Dalam sehari itu bisa nulis atas izin Allah, bisa ngasih makan ke orang, bisa begini. Alhamdulillah atas izin Allah. Pernah? Coba dicek. Ya, mungkin ibu-ibu pada hari itu mengawali hari dengan mengingat Allah. Kaidahnya begini, catat baik-baik. Catat ya. Catat, ingat-ingat. Bangun tidur, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia bangun dari tidurnya, bangun pagi dari tidur, ya, yang teringat di pikirannya itu urusan akhirat, yang teringat, ya Allah, kok ya tadi nggak sholat malam, kelewat sholat malamku, ya Allah, saya nanti pagi ini insya Allah mau sedekah. Ya Allah, saya pagi ini mau baca Al-Quran. Yang keingat urusan akhirat. Ya Allah, saya pagi ini insya Allah mau sholat tepat waktu. Urusan akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di pagi hari bangun tidur yang keinget urusan akhirat, yang keinget Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan satukan dunia untuknya. Akan Allah jadikan dunia itu, Allah kumpulkan dan Allah berikan kepadanya. Dan dia raghima. Dia melihat dunia, kayak gitu-gitu aja dunia gitu loh. Emang ada ustazah orang yang gak mau dunia? Ada. Saya ketemu sama orang yang Masya Allah, tabarakallah. Pernah ketemu sama orang, Masya Allah. Beliau diberikan harta yang Masya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan dunia. Ya. Apa kata beliau akhirnya? Saya sekarang kalau datang harta dari Allah sudah datang itu cuman saran aja udah buat orang lain katanya gitu. Jadi bukan lagi kalau kita datang dunia masih pengen kan Bu? Ya. Di sini kalau Allah datangkan 1 M ada yang mau? Ada yang mau gitu deh. Ustaz, jangankan 1 M 100.000 juga ada. Ya, kan masih ada yang mau ya. Kalau ada tuh orang, saya pernah jumpa sama jamaah umroh yang sudah nggak tertarik sama dunia. Maksudnya kata beliau, aduh sekarang sih udah bukan masanya lagi datang dunia, paling cuman lewat sama saya Ustadz, habis itu udah saya kasih ke orang. Ada tuh, udah rasanya tuh udah tahu rasa, kata beliau, Ana tuh udah tahu rasa naik pesawat kayak mana, rasa udah ngicip lah, dunia tuh cuman kayak gitu-gitu aja katanya. Dunia tuh kayak gitu-gitu aja. Ya, coba aja ibu-ibu lihat, ibu-ibu pakai baju, ya coba pakai baju baru, ya. Senang pakai baju baru tuh sepanjang hayat atau sebulan 2 bulan? Sepanjang hayat, maksudnya dari tahun berapa sampai tahun berapa kan enggak kan? Sebulan 2 bulan kan seneng gitu kan? Habis itu udah kan biasa aja. Nah, itu gimana? Beli baju baru lagi? Udah usang ya. Ya itulah dunia tuh begitu. Dunia tuh sifatnya begitu semu. Maka orang yang didatangkan dunia oleh Allah, ya, maka ia akan mengatakan, dunia kayak gitu-gitu aja aku yus ngerasain, dah selesai gitu. Tidak menjadikan dunia itu dalam hatinya. Ya, kalaupun ada sesuatu yang diambil oleh Allah dari perkara dunia, dia akan mengatakan, ya gampang masalah dunia, nanti juga bisa dicari gitu loh. Jadi nggak ngebotke. Kalau orang yang masih ada dunia dalam dirinya, ya ibu-ibu, ini cirinya begini. Kalau ada yang hilang dari masalah dunia, mesti diingat-ingat. Allah, uangku loh 20.000 kemana? Gitu ya. Padahal lupa naruh. Ya.
Sholat Allahu Akbar. Loh 20.000 kan di kantong digamis warna hitam. Nah itu. Berarti kita masih tercantol di dunia. Nah, jadi Masya Allah deh. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dunia tuh bukan di hati kita. Ya, yang kedua, kalau ada orang bangun tidur. Udah bangun, ya baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang keinget closingan, orderan. Langsung buka notifikasi HP, berapa yang masuk ya hari ini. Misal atau dagangan, saya jualan lontong di pasar. Duh, gimana ini udah jam berapa lontong belum dibuat? Masalah-masalah dunia. Ya, perkara-perkara dunia. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan cerai beraikan dunianya. Ya, dia nggak dapat dunia kecuali apa-apa yang telah dituliskan untuknya. Subhanallah. Capek dia ngejar dunia. Ada nggak orang pagi-pagi ngejar dunia tapi kayak gitu-gitu aja hidupnya? Ada, ya kan? Ada nggak orang yang nyantai nggak ngejar dunia tapi justru Allah kasih dari arah yang tak terduga? Banyak. Ya banyak malah ya. Pernah nggak ibu-ibu? Dunia itu sifatnya nggak usah dikejar, ya diusahakan boleh, tapi dikejar sampai mati-matian itu yang nggak boleh. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Dunia semakin dikejar itu seperti bayangan, gitu ya. Maka tidak akan berjumpa dengan dunia. Ya terus saja capek. Kita ngejar bayangan capek nggak? Capek. Maka dari itu berdoalah kepada Allah. Doanya gini nih ibu-ibu. Doanya gini. Ya Allah, jadikanlah dunia yang mengejarku. Bukan aku yang ngejar dunia. Dunia ngejar sih gimana Ustazah? Gini. Ya ini contohnya. Saya pernah jumpa dengan salah seorang Muslim, bukan orang Indonesia. Ya, seorang Muslim yang tinggal di kota Madinah. Masya Allah. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apartemen, ya, yang disewakan di kota Madinah. Masya Allah. Sehari-hari beliau ngapain Ustazah? Sehari-hari beliau fokus ibadah, beliau baca Quran. Kalau ada waktu beliau sesekali melihat apartemennya, ya tiap bulan dapat dunia. Ya, enak nggak hidupnya? Enak. Ya, nggak mati-matian ngejar dunia, tapi dunia yang ngejar beliau. Maka kita minta sama Allah begitu. Ya, orang kalau ngejar dunia capek bu, yakin. Berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam. Ya, hidup kita itu habis untuk dunia. Baik. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua adalah dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika itu artinya adalah, ya dalam Al-Qur'an dzalik itu. Itu kan artinya dzalika itu. Ya. Maka dzalika Allah menggunakan kata dzalika kitab itu, ya. Padahal Al-Qur'an ada di hadapan kita, maka dalam tata bahasa Arab ini adalah isyarat untuk menunjukkan tingginya level dan keagungan Al-Qur'an. Dzalikal kitabu. Padahal kan Al-Quran ada di depan kita, tapi kenapa nggak pakai hadzal kitab? Ya, paham dah maksudnya? Kan kalau dekat kan hadza, ini kitab kan dekat. Kalau dzalika itu kan lebih jauh. Ya, kenapa Allah pakai kalimat dzalika? Itu menunjukkan keagungan dari Al-Quran itu sendiri. Dzalikal kitabu la raib. Ar-raib dalam bahasa Arab itunya artinya adalah keraguan-raguan. Raib atau syak itu artinya adalah keraguan-raguan atau kegoncangan. Ya. Maka kitab ini, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk hamba-hambanya yang ada di muka bumi adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi isi Al-Qur'an ini semuanya harus kita yakini dengan betul. Itu catat baik-baik, Bu. Jangan sampai kita ragu dengan isi Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kan disebutkan tuh bahwa orang yang ayat kisas, orang yang misalnya mencuri dia dipotong tangannya, misalnya itu Al-Quran yang berkata, Allah yang berfirman, maka kita harus meyakini memang dalam Islam seperti itu. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah orang kalau mau mencuri dia takut kenapa? Takut nanti jangan-jangan kalau ketahuan ya tangannya dipenggal. Berarti ini untuk menjaga harta. Atau dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba. Kata Allah begitu kan? Memusnahkan riba. Terus kita berkata, itu kan zaman dulu gitu ya.
Itu udah beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu namanya riba, sekarang bunga kan beda nama. Dia nggak yakin kalau setiap apa yang ada riba di dalam kehidupan seorang hamba itu pasti akan Allah hancurkan. Ya, hari ini atau besok atau yang akan datang pasti Allah hancurkan, pasti. Ya. Apa kata Allah? Yamhaqullahu riba, kata Allah, wa yurbis sadaqat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Allah akan menghancurkan riba dan memelihara sedekah. Coba, orang yang sedekah Bu, sedekah Bu Yani, sedekah terus ngasih. Ada nggak yang bertambah jatuh miskin? Nggak ada. Yang ada orang sedekah hartanya nggak habis-habis. Pernah lihat nggak? Ibu-ibu ketemu sama orang ahli sedekah, itu malah tambah-tambah tuh. Malah Allah tambah lagi hartanya. Tapi ada nggak orang yang terjerat kasus riba, ya, atau di dalamnya dia masuk ke dalam riba, ya Allah, ya suami istri nggak akur, ya kan? Atau saya pernah dapat cerita ya, orang yang sebelum taubat dari riba, ya katanya ustazah perempuan waktu itu datang ke kajian, tapi sudah resign dari peribaan. Ya, beliau bilang, ustazah saya waktu masih bekerja di sebuah instansi, di situ ada riba itu ustazah. Uang itu kayaknya banyak ustazah, tapi nguap. Ya, kenapa? Karena saya sering sakit katanya. Jadi uangnya buat berobat terus. Zaman dulu belum ada BPJS. Ya, oh habis uangnya. Ada lagi keluarga yang tersangkut riba. Ya, jadi suaminya kena sangkut paut riba. Kata beliau, ya Allah ustazah, rasanya di rumah itu kayak Tom and Jerry katanya. Maksudnya ribut terus. Ya, anak juga ya sakitan terus. Ya masya Allah. Ya itulah, Allah nggak suka. Ya pasti Allah hancurkan. Caranya gimana? Allah yang punya cara. Jadi yakinlah Bu bahwa riba itu riba atau riba nggak? Apa tuh riba? Tambahan. Riba itu ziyadah. Riba itu dalam definisi bahasa itu ziyadah, tambahan. Ibu minjemin uang 100.000 ke orang lain, balik 100.000 5.000. Untuk apa itu 100.000 5.000? 5.000-nya jasa katanya. Makanya hati-hati. Ya, apalagi kita makhluk wanita yang sukanya lebih ke perasaan. Aduh ustazah, di kampungku ada simpan pinjam, ya kalau Jogja gitu. Simpan pinjam. Kalau nggak nyimpen kita diomongin, ya se-RT. Disimpan pinjam itu ustazah, siapapun boleh meminjam dan boleh menyimpan. Yang meminjam nanti ya 100.000 balikin 100 2.000, 2.000-nya jasa. Itu riba di situ. Nah, saya nggak pernah pinjam kena usisu, kena. Karena Anda yang menaruh uang di situ. Ya. Jadi kita ini warga Indonesia itu warga pekewahan. Tahu pekewahan? Nggak enakan. Nah, suka mikirin, ya Allah gimana? Kalau saya nggak ikut simpan pinjam, ya udah bilang Bu, kita tuh punya prinsip. Bu RT, Bu Yani kan RT. Ya, Bu RW, saya mau ikut di sini nih, ikut kumpul-kumpul warga. Ya, saya urunan untuk misalnya kas untuk masyarakat, misalnya kas ya untuk menengok orang sakit, saya ikut nih kas. Ya, tapi saya nggak ikut simpan pinjam. Sudah. Diomongin kayak lebah gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya, bukankah Rasulullah SAW juga pernah diomongin ibu-ibu, dicaci maki sebagai orang gila? Pernah Rasulullah dikata-katai orang sihir, dikata-katai penyihir, dikata-katai orang gila. Tapi Rasulullah SAW ya tidak membiarkan Rasulullah akhirnya ikut-ikutan ya adat masyarakat budaya pada masa zamannya. Ya Rasulullah tetap teguh pada prinsipnya, masya Allah. Baik. Kemudian di sini hudal lil muttaqin. Kenapa Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Ya, Al-Quran adalah petunjuk bagi semua kebaikan. Namun yang mampu menyerap hidayah tersebut hanya orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu apa ibu-ibu? Orang yang bertakwa itu yang mengerjakan sesuatu dari ketaatan dengan ilmu, ya, dan berharap pahala dari Allah, itu bertakwa. Orang kalau sudah dapat ilmu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dilembutkan hatinya, akan lebih mudah untuk taat kepada Allah. Di mana hidayah itu? Di dalam majlis ilmu. Nah, di mana kita cari hidayah? Di mana kita cari petunjuk? Di dalam majlis ilmu. Karena hidayah itu dicari. Hidayah itu dicari. Dan orang bertakwa itu Bu, ada rasa takut kepada Allah. Masya Allah. Gini Bu, gini.
Kenapa kita belajar? Ayo saya tanya lagi ibu-ibu, kenapa kita harus menuntut ilmu? Membedakan yang salah dan yang benar. Terus apa lagi? Menghilangkan kebodohan dalam diri dan orang lain. Apa lagi? Amal saleh itu diterima dengan ilmu. Apa lagi? Untuk menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Bukankah begitu ibu-ibu? Ya kan? Khosyah. Jadi kalau gini. Kalau kita menghadiri majlis ilmu, terus keluar dari majlis ilmu ada rasa, ya Allah, hamba bener deh mau taubat ya Allah, nggak mau lagi riba ya Rabb. Ya tadi dengar katanya serem banget riba gitu ya. Itu tuh takut sama Allah. Khosyah. Ilmunya alhamdulillah bermanfaat. Atau misalnya keluar dari majlis ilmu, ya, terus ingat kematian. Ya Allah, iya bener kata ustazah tadi, alhamdulillah masih dikasih kehidupan. Ya Allah, saudari-saudari kita udah meninggal duluan yang kemarin di Bekasi. Saya kok masih dihidupkan sama Allah. Artinya saya harus memperbanyak bekal, alhamdulillah. Ada rasa takut kepada Allah. Maka orang bertakwa adalah orang yang merasa takut kepada Allah manakala ia melanggar perintahnya Allah. Takut. Ya. Walaupun manusia tidak melihat, tapi Allah melihat. Ya, subhanallah. Dan ini yang perlu ditanamkan pada diri anak-anak kita, Bu. Jadi didik anak sampai hari kiamat itu metode jadikan diri kita dan anak kita takut sama Allah. Insya Allah lebih mudah. Ya kita nggak perlu ngawasin anak kita lagi nonton apa yo, lagi buka apa yo. Bilang ke anak kita, nak, walaupun ibu ayah nggak lihat apa yang kamu tonton, Allah lihat. Takutlah kepada Allah, bukan takut ke ayah ibu. Ya, seringnya kita itu, Bu, punya anak takutnya ke kita. Ya nggak, Bu? Akhirnya apa? Pas anak kita nggak sama kita, akhirnya apa? Mereka bermaksiat kepada Allah. Ya, saya punya kisah ada anak SMP, dia takut banget sama ayah bundanya. Nurut, kata ayahnya, kata ibunya nurut, dia nurut, anak penurut. Tapi ternyata ketika dia berada di sekolah, subhanallah, dia menjadi-jadi. Menjadi-jadi, sudah nggak lagi takut karena ketakutannya hanya kepada ayah ibunya. Baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.